Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Menurut data dari filmindonesia.or.id, Siksa Kubur sudah meraih 3 juta penonton lebih hingga saya menulis naskah ini, mengalahkan kakaknya dalam tanda kutip, Siksa Neraka garapan Anggi Umbara yang mentok dengan raihan 2.610.036 penonton saja. Film produksi Rapi Films ini diadu dengan Badara Wuhi di Desa Penari produksi MD Pictures dan sejauh ini sudah sama-sama meraih 3 juta penonton. Luar biasa ya pemirsa. Masih sama kuat di akhir April 2024 ini menjelang minggu ketiga perilisannya. Masing-masing film memang punya kelebihan dan kekurangannya. Fanbase Joko Anwar sendiri cukup banyak di negeri kita tercinta ini. Jadi tentunya film panjang ke-10 garapannya ini sudah banyak diantisipasi oleh para penggemarnya termasuk saya. Jujur, pada awalnya saya bingung dengan alur cerita dari pertengahan dengan endingnya. Kok absurd gitu ya pikir saya. Sampai-sampai saya browsing, meninjau opini-opini para netizen yang sudah menonton film ini. Dari situlah saya akhirnya menemukan kepingan puzzle yang saya cari, yang membuat saya akhirnya mengerti apa yang Joko Anwar sajikan dalam film terbarunya ini. Sebelumnya saya berikan spoiler alert buat mereka yang belum pernah menonton filmnya. Silakan tonton dulu filmnya bila tidak ingin diberi bocoran cerita dan endingnya dalam review saya ini ya. Cerita dibuka dalam satu toko roti, di mana Sanjaya adalah pemiliknya. Toko roti ini adalah warisan dari ayahnya dan dulunya pernah mengalami masa jayanya. Namun sekarang ini sudah hampir bangkrut karena tersaingi oleh franchise toko donat Amerika di sebelahnya yang berani memberi diskon sampai 50%. Sanjaya beristrikan Mutia dan mereka mempunyai 2 orang anak, Adil dan Sita. Keluarga Sanjaya boleh dibilang keluarga yang harmonis dan bahagia. 2 orang teman Adil berkunjung ke toko roti. Salah seorang dari mereka menjilat roti panjang yang masih terbungkus plastik di depan Adil dengan maksud untuk membulinya. Dari sini bisa saya tafsirkan bahwa Adil ini rupanya dianggap banci oleh pembulinya itu. Sita yang melihat itu segera mengusir kedua teman Adil tersebut. Setelah itu masuk 3 orang pengunjung, 2 cewek dan 1 cowok. Dari penampilannya, mereka bertiga ini rupanya wisatawan dari luar kota. Pengunjung berikutnya adalah seorang pria dengan pembawaan ganjil yang memakai earphone. Dari ekspresinya, body language-nya, dan cara dia menatap, dia membawa nuansa misterius yang rada menyeramkan. Adil mencoba menawarkan roti-roti yang tersedia, tapi si pria misterius ini sepertinya bukan bermaksud membeli roti. Akhirnya Adil menawarkan air putih padanya yang kemudian dia minum. Seolah sebagai ucapan terima kasih, dia mengeluarkan kaset dari Walkman yang dia bawa, lalu memberikannya pada Adil sambil berkata, "Awalnya saya tidak percaya, tapi setelah mendengarnya saya jadi percaya." Dengan bingung Adil menerima kaset yang terlihat tua tersebut. Si pria misterius kemudian melanjutkan, "Jangan keluar rumah, bahaya." Lalu pergi meninggalkan toko. Adil hanya bisa terpana melihat kepergian pria itu. Wisatawan cowok dan cewek yang ada di toko tiba-tiba bertengkar dan saling menghardik. Saat semua perhatian jadi tertuju pada mereka, wisatawan cowok satunya memanfaatkan kesempatan itu untuk diam-diam mengambil uang yang ada di kasir. Adil yang melihat itu berusaha mencegahnya. Si wisatawan kemudian berkata bahwa dia hanya perlu uang untuk pulang kampung dan meminta Adil melepaskannya. Adil yang memang penakut akhirnya membiarkannya. Dia pun akhirnya pergi bersama kedua temannya. Namun Sita yang melihat kejadian itu segera melapor kepada ayahnya. Sanjaya dan Mutia segera pergi keluar toko menyusul mereka. Mereka pun segera terlibat adu mulut di luar toko. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras dari arah toko donat di sebelah toko roti Sanjaya. Ternyata itu suara ledakan bom bunuh diri dan pelakunya adalah pria misterius yang memberikan kaset tadi pada Adil. Sanjaya dan Mutia tewas seketika karena ledakan bom itu. Adil dan Sita yang sekarang jadi yatim piatu lalu dikirim ke satu pondok pesantren oleh om mereka yang kemudian juga menjual toko roti Sanjaya. Kaset pemberian pria misterius itu ternyata berisi suara-suara siksaan dari kubur yang menyeramkan dan bikin merinding. Namun Sita sendiri tidak mempercayai bahwa itu memang suara-suara siksaan dari alam kubur. Sita juga menjadi pemberang di pondok pesantren dan tidak percaya agama, karena kedua orang tuanya telah menjadi korban dari kepercayaan agama yang ekstrim.
Dia berusaha untuk kabur dari pesantren tersebut dengan mengajak Adil juga. Pesantren itu punya donatur besar yang dihormati yaitu Pak Ilham. Namun ternyata di balik kedermawanannya itu, Pak Ilham ternyata seorang predator seksual atau pedofil yang mengincar santri-santri di pesantren yang disokongnya itu. Sosok Pak Ilham ini tidak pernah dimunculkan secara fisik dalam Act 1 di filmnya, tapi hanya lewat pembicaraan dua ustazah yang juga guru di pesantren itu yaitu Umayyah Rahma dan Ningsih Khadijah. Umayyah Rahma berpendapat hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, sedangkan Ningsih Khadijah yang lebih senior, yang juga tahu akan kebusukan Pak Ilham, lebih memilih untuk diam saja, karena dia beranggapan bahwa Pak Ilham punya jasa yang besar sekali terhadap pesantren, dan sudah banyak pula anak-anak yang mendapatkan bantuannya. Karena itulah, dia lebih memilih menutup mata pada korban-korban penyelewengan seksual Pak Ilham. Pada akhirnya, Adil turut menjadi korban nafsu bejat Pak Ilham. Sita berupaya mencegah hal itu, namun apa daya, dia hanyalah seorang ABG yang tidak berdaya di hadapan para bodyguard Pak Ilham. Dengan kecerdikannya, dia akhirnya berhasil membawa Adil kabur dari pesantren bersamanya. Umayyah Rahma diam-diam memberikan dukungan pada Sita untuk kabur dengan memberikan bekal dan uang karena dia sendiri tidak mampu mengubah keadaan. Untuk keluar dari pesantren, Sita dan Adil harus melewati satu terowongan gelap yang panjang. Saat mereka berjalan dalam terowongan itu, mereka diganggu oleh suara-suara menyeramkan dan hantu anak kecil yang bernama Ismail. Ismail diduga sebagai korban dari kebejatan Pak Ilham yang sempat dinyatakan hilang sebelumnya. Adil sempat tertinggal. Dengan memberanikan diri dan menanamkan ke dalam benaknya bahwa gangguan-gangguan itu cuma khayalan belaka, Sita akhirnya bisa menemukan Adil dan mereka berdua akhirnya berhasil keluar dari terowongan itu. Setelah dewasa, Sita bekerja sebagai perawat di satu panti jompo elit, dan Adil bekerja sebagai pemandi jenazah. Sita masih terobsesi untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada dan masih tidak percaya agama. Dia bahkan ingin dikuburkan bersama orang yang dianggapnya paling jahat dan banyak dosanya selama di dunia saat si orang itu mati kelak, untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu cuma tahayul dan digunakan untuk menakut-nakuti orang saja supaya tidak berbuat dosa. Dalam panti jompo tersebut, Sita berinteraksi dengan banyak orang. Temannya Lani adalah sesama perawat di situ. Lani ini punya cacat kaki dan jalannya agak pincang. Penghuni panti jompo antara lain ada pasangan suami istri Pak Pandi dan Bu Nani, Bu Juwita yang matanya katarak, tapi bisa berkomunikasi dengan arwah orang-orang yang sudah meninggal. Pak Hussein, yang putrinya seorang pembawa acara talk show di TV. Lalu ada Pak Wahyu, yang menolak anggapan bahwa sebenarnya dia punya penyakit demensia yang sering membuatnya lupa pada orang-orang di sekitarnya, dan kadang juga menyebabkannya tiba-tiba sedih sampai menangis tanpa alasan. Secara diam-diam, Sita juga ternyata melakukan penyelidikan mendalam tentang Pak Wahyu. Dari temuannya, Pak Wahyu dan Pak Ilham, predator pesantren dulu, adalah orang yang sama. Pak Wahyu ternyata pernah berganti identitas sampai beberapa kali untuk menutupi jejak kebusukannya. Saat Sita mengkonfrontasi Pak Wahyu dengan hasil temuannya itu, dia dengan tenang mengakuinya. Adil yang kebetulan berada di situ untuk satu keperluan, begitu mendengar pengakuan Pak Wahyu, segera menyerangnya dan mengepit leher Pak Wahyu dengan lengannya. Akting Reza Rahadian sebagai Adil dewasa begitu memukau di sini. Dia mengekspresikan kemarahan, kesedihan, dan dendam sekaligus dengan meyakinkan banget di sini sebagai karakter yang pernah mengalami trauma mendalam dan korban penyimpangan seksual Pak Wahyu. Sita mencegah Adil untuk berbuat lebih jauh. Adil pun menurut. Di sini juga terjadi dialog cerdas yang menarik antara Sita dan Pak Wahyu. Pak Wahyu beranggapan bahwa siksa kubur itu sesuatu yang absurd. Bagaimana bila yang mengalami siksa kubur fisik itu adalah seorang sadomasokis yang malah mencapai kepuasan dengan siksaan fisik? Bagaimana satu roh bisa disiksa bila sudah tidak mempunyai wujud fisik? Siksa kubur itu tidak lain hanyalah apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kita saat hidup di dunia. Dia juga tidak pernah menyesali dosa-dosa yang sudah dia perbuat. Dia mengaku bahwa korban kebejatan perilaku seksualnya hanya 50-an orang saja, sedangkan yang sudah pernah ditolongnya dan akhirnya bisa hidup layak jauh lebih banyak dari itu. Setelah itu dia mengambil pistol yang disimpannya dalam laci mejanya, memasukkan moncong pistol ke dalam mulutnya sendiri,
kemudian menembakkan pelatuknya. Pak Wahyu tewas seketika itu juga. Dengan bantuan Adil, Sita pun akhirnya menguburkan dirinya bersama jenazah Pak Wahyu. Dia beranggapan bahwa Pak Wahyulah orang yang tepat untuk mewujudkan obsesinya untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada. Adil menyediakan pipa yang menghubungkan kuburan Pak Wahyu dengan permukaan tanah, sehingga Sita masih bisa bernafas dan memanggil Adil lewat pipa itu bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Adil akan berjaga di luar kuburan. Dia juga menyediakan kamera video buat adiknya untuk keperluan perekaman dalam kubur. Saat Adil berjaga di luar sambil merokok, seekor ular hitam melintas di dekatnya tanpa disadarinya. Ternyata tidak terjadi apa-apa sampai keesokan paginya. Sita pun puas karena dia sekarang sudah punya bukti yang kuat berupa memory card yang berisi rekaman saat dia berada dalam kuburan, yang menguatkan pemikirannya bahwa siksa kubur itu tidak ada. Namun setelah itu, serentetan kejadian aneh yang tidak mengenakkan melanda hidup Sita dan Adil. Pak Pandi kepergok selingkuh dengan Lani, sehingga Bu Nani marah dan melarang suaminya untuk tidur sekamar dengannya. Pak Pandi sendiri tidak ingin meninggalkan istrinya sendirian, karena Bu Nani ini orang yang ceroboh sehingga dia khawatir. Namun Sita membujuk Pak Pandi supaya membiarkan istrinya tidur sendirian malam ini saja, sehingga istrinya bisa tenang dulu. Pak Pandi pun menurutinya. Malam itu Bu Nani muntah-muntah dan keluar dari kamarnya. Dia bermaksud untuk mencuci baju bekas muntahannya di ruang laundry. Di sini cincinnya terjatuh. Dia pun kemudian mencari-cari cincinya sampai masuk ke dalam mesin laundry yang besar. Saat dia mencari-cari, rambutnya yang panjang terurai tersangkut di dalam mesin. Dia berusaha keluar dari mesin laundry dan berpegangan pada bagian luar mesin. Secara tak sengaja, tangannya malah justru menekan tombol on, sehingga mesin laundry menyala. Bu Nani berusaha mengeluarkan diri dari mesin yang menyala tersebut, namun rambutnya malah makin nyangkut dan tidak bisa terlepas dari sangkutan. Hingga akhirnya, jrep, rambut Bu Nani tertarik mesin dan terlepas dari kepalanya, berikut kulit kepala dan wajahnya. Dia lalu tewas seketika dengan kondisi mengenaskan. Ini adalah satu death scene dalam film horor yang akan melekat dalam-dalam di benak saya, pemirsa. Eksekusi scene ini keren banget. Sita mulai bimbang dengan pendiriannya setelah itu. Pak Pandi merasa bersalah sekali. Dia sebenarnya memang masih mencintai istrinya, sehingga dia merasa sangat kehilangan. Dia ingin berbicara sekali lagi dengan istrinya lewat perantaraan Bu Juwita yang punya kemampuan berbicara dengan arwah. Untuk ritual pemanggilan arwah, diperlukan beberapa orang yang percaya hal-hal supranatural seperti ini yang berkumpul dalam satu ruangan dan menghendaki hal yang sama. Bu Juwita pun mengundang beberapa penghuni panti jompo termasuk Sita untuk melakukan ritual ini. Sita yang awalnya skeptis, berhasil dibujuk Bu Juwita untuk ikut serta. Sita yang memang tengah dilanda kebimbangan akhirnya mengiyakan. Arwah Bu Nani berhasil dipanggil dan merasuki Bu Juwita. Bu Nani bilang bahwa Pak Pandi boleh menemani dia kelak di akhirat, asalkan dia sudah membunuh Lani selingkuhannya. Lewat perantaraan putri Pak Husin, Sita akhirnya bisa tampil di acara talk show-nya di TV untuk menyatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada dengan bukti rekamannya sewaktu dikubur bersama jenazah Pak Wahyu. Saat rekaman itu disiarkan, ternyata isinya hanya visual tanah kuburan, bukan visual Sita bersama jenazah Pak Wahyu yang sudah direkamnya saat itu. Sita pun kesal dan mengkonfrontir Adil. Dia curiga Adil sudah menukar memory card-nya dengan tujuan menggagalkan upaya Sita untuk mengungkap bahwa siksa kubur itu cuma omong kosong. Dengan marah, Adil bilang pada Sita bahwa selama ini Sita cuma memikirkan dirinya sendiri dan obsesi-obsesinya, tanpa pernah punya empati terhadap orang lain. Sita tidak mau kalah dengan menjawab bahwa karena Sitalah Adil bisa selamat dan menjalani hidupnya sampai sekarang. Di sisi lain, Adil ternyata sudah diusir oleh istrinya dari tempat tinggal mereka. Istrinya beralasan bahwa selama ini Adil lebih suka gaul dengan mayat dan bahwa dia juga perlu dinafkahi secara batin. Di TV, Sita melihat berita yang viral bahwa siksa kubur memang ada dari rekaman kaset serupa yang pernah Sita dengar. Sudah banyak sekali saksinya. Akhirnya banyak orang malah jadi percaya bahwa siksa kubur memang ada, sehingga mereka malah takut berbuat dosa.
Bila mereka berdosa di dunia, siksa kubur yang mengerikan akan menanti mereka kelak. Di panti jompo, salah seorang penghuni menusukkan pisau ke tubuh Lani. Dia bilang Lani harus mati karena sudah berselingkuh dengan Pak Pandi dan itu berdosa. Si penusuk takut dosa bila membiarkan Lani hidup. Dosa akan mengakibatkan siksa kubur kelak dan dia ingin menghindarinya. Sita berusaha mencegah terjadinya sesuatu yang lebih buruk terhadap Lani, sehingga dia hendak mengamankannya dari kemarahan para penghuni panti jompo lainnya, karena terprovokasi tindakan si penusuk. Namun Lani bilang tidak perlu. Dia memang pantas mati katanya, lalu mencabut pisau yang tertusuk di badannya dan menusuk-nusukkannya berkali-kali ke tubuhnya sendiri sampai mati. Sita histeris dengan kejadian ini. Sementara itu, Adil yang baru selesai memandikan jenazah, hendak berganti pakaian dan menuju lokernya. Tahu-tahu terdengar suara-suara aneh dari arah jenazah dibaringkan tadi. Saat Adil hendak mengeceknya, jenazah itu sudah tidak ada di tempatnya. Ternyata jenazah itu sudah bangkit dan menyerang Adil. Sita, yang penasaran dengan rentetan kejadian tidak mengenakan tersebut, pergi ke kuburan Pak Wahyu untuk mengecek sekali lagi apakah siksa kubur ternyata memang ada. Dia pun menggali kuburan Pak Wahyu dan masuk kembali ke situ. Namun tanah kuburan malah runtuh, sehingga Sita terjebak di dalam kuburan. Di dalam situ tiba-tiba terkuak satu lubang. Sita kemudian masuk ke dalam lubang itu. Ternyata lubang itu mengarah pada terowongan dekat pesantren di mana dia kabur bersama Adil dulu. Terjadilah penampakan-penampakan yang bikin merinding di sini. Salah satunya adalah Adil yang sedang memandikan jenazah. Jenazah yang dimandikan Adil tiba-tiba hidup dan bilang pada Sita, "Tidakkah kau lihat?" Lalu muncul penampakan Adil yang sedang menangis dengan tangan penuh cairan pekat serupa air mani. Ada pula penampakan Ismail yang minta tolong pada Sita. Sita juga melihat penampakan toko roti milik ayahnya dulu, tapi warnanya serba merah. Peristiwa pencurian uang oleh wisatawan dulu terulang lagi. Namun kali ini Sita membiarkan uang itu diambil tanpa perasaan marah. Bayangan kedua orang tuanya muncul sambil tersenyum di luar toko, sambil melambaikan tangan mereka, seolah hendak mengucapkan selamat tinggal padanya. Sita kembali bertemu dengan Ismail, tapi kali ini wajah Ismail tidak menyeramkan, terlihat bersih dan tenang. Dia menyarankan Sita untuk masuk saja ke lubang yang menganga di dekatnya. Ternyata, lubang itu malah membawa Sita kembali ke tempat dia dikuburkan bersama jenazah Pak Wahyu. Seekor ular hitam muncul dan masuk ke mulut Pak Wahyu. Jenazah Pak Wahyu tiba-tiba terbangun, dan terjadilah penyiksaan terhadap Pak Wahyu sampai berkali-kali, di mana wajahnya digigit ular yang tiba-tiba jadi banyak kepalanya. Gada yang menghantam wajahnya dengan telak sampai wajahnya hancur dan muncrat ke wajah Sita dan lain-lain siksaan. Wajah Pak Wahyu yang hancur lalu kembali seperti sedia kala untuk kemudian dihancurkan lagi. Begitu terus berulang-ulang. Sita pun berteriak-teriak astagfirullah dan minta ampun pada Allah. Saat itulah tiba-tiba tanah kuburan terbuka dan cahaya kemudian masuk ke dalam kuburan. Ternyata Adil muncul menolong Sita keluar dari dalam kuburan. Mata dan leher Adil tampak bengkak. Saat mereka keluar dari dalam kuburan itulah, terdengar suara man robuka yang menandakan bahwa mereka berdua ternyata sudah mati. Menurut agama Islam, suara man robuka itu adalah suara malaikat yang bertanya, "Siapa Tuhanmu?" saat seseorang sudah mati dan hendak menghadap Tuhan. Nah, pemirsa, itulah kurang lebihnya alur cerita siksa kubur garapan Joko Anwar. Kesan pertama yang saya dapatkan setelah menonton film ini itu bingung. Kenapa kok cerita dari pertengahan ke endingnya itu berasa absurd ya? Masa sih seorang Joko Anwar bikin cerita yang rada-rada ngaco dan aneh kayak gini? Sebetulnya, saya sudah punya feeling pas ngelihat endingnya, kalau kayaknya Sita dan Adil ini sudah mati deh. Dan kalau memang iya, di bagian mana yang menceritakan mereka berdua ini mati ya? Seperti ada kepingan puzzle yang hilang di sini yang bikin saya bingung. Akhirnya saya browsing di internet, mencari-cari opini para netizen yang memunculkan banyak teori dan diskusi. Dari teori-teori netizen yang saya baca inilah, saya baru paham bahwa kematian Sita terjadi saat dia pertama kali dikubur bersama jenazah Pak Wahyu di pertengahan film.
pipa yang menghubungkan liang kubur dengan permukaan tanah di mana Sita memperoleh pasokan udara tersumbat. Sehingga Sita kekurangan oksigen dan akhirnya mati tanpa dia sadari. Cluenya adalah rekaman video yang diputar saat adegan talk show, di mana visual rekaman yang muncul adalah tanah kuburan, bukannya wajah Sita dengan latar belakang jenazah Pak Wahyu. Sebelumnya juga ada adegan di mana Sita membersihkan dan mengotak-atik pipa penghubung tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, kemana si Adil? Bukankah dia harusnya mengawasi di luar, berjaga bila ada apa-apa terhadap adiknya yang sedang dikubur? Kok dia tidak bertindak menolong adiknya? Adil ternyata juga sudah mati. Cluenya adalah adegan ending yang memperlihatkan mata dan lehernya yang bengkak. Dia mati digigit ular yang diperlihatkan melintas di dekatnya saat dia merokok dekat kuburan sebelumnya. Adegan dia digigit ular memang tidak ada, tapi mata dan lehernya yang bengkak saat ending sudah menyiratkan hal itu. Jadi seluruh kejadian dari pertengahan sampai ending film setelah dia dikubur itu hanya ada dalam benak Sita dan Adil yang berisi ketakutan-ketakutan mereka yang menjadi kenyataan. Itulah siksa kubur mereka. Di adegan ending paling akhir diperlihatkan satu tangan dengan cincin yang dipakai Bu Nani yang mematikan HP yang sedang memutar rekaman Pak Wahyu yang sedang berbicara. Ada suara Bu Nani yang mengajak suaminya plesir. Ini artinya dalam kenyataannya Bu Nani tidak mati. Selain Pak Wahyu, Sita dan Adil, sepertinya semua karakter dalam film ini baik-baik saja. Ada pula clue yang diberikan yang berisi omongan bahwa kekurangan oksigen bisa mengakibatkan seseorang berhalusinasi. Ini menyiratkan apa yang akan dialami oleh Sita nantinya. Semuanya jadi jelas sekarang, begitu kepingan puzzle-nya yang hilang itu ketemu. Saya jadi paham kemana cerita dibawa oleh Joko Anwar dalam film terbarunya ini. Bukan Joko Anwar namanya kalau filmnya nggak bikin orang mikir. Buat penonton yang belum bisa menemukan turning point di mana Sita dan Adil mati, dan hanya menelan mentah-mentah alur ceritanya begitu saja, pasti akan berpendapat film ini biasa saja, atau bahkan jelek, karena endingnya terkesan anti klimaks. Film ini berbeda dari karya-karya Joko Anwar sebelumnya, karena di sini penonton diajak lebih teliti dan jeli dalam menelusuri alur cerita serta dialog-dialognya. Dan inilah justru yang menjadi kelebihannya dibandingkan karya-karya doi sebelumnya. Idenya brilian. Ini semakin membuktikan bahwa doi adalah sutradara visioner yang berkelas. Bila Anggi Umbara menyajikan teror nerakanya di Siksa Neraka dengan setting wah dan CGI yang cukup oke, serta melibatkan 3 aktor yang disiksa, Joko Anwar cuma perlu setting liang kubur dan 1 aktor untuk menggambarkan siksa kubur rekaannya, tapi dengan impact yang lebih nendang dan ngilu yang melekat dalam benak saya. Di divisi acting, menurut saya semua aktornya tampil oke, termasuk pemeran pendukungnya. Acting Reza Rahadian menonjol sekali. Konsisten dengan acting Muzaki Ramdan yang memerankan Adil versi ABG-nya. Ekspresi Reza yang mencerminkan rasa rendah diri, di mana dia sering menghindari eye contact dengan lawan bicara dan terkesan introvert, berhasil ditampilkannya dengan meyakinkan. Karakternya yang punya trauma mendalam sehingga mengakibatkannya mengidap nekrofilia atau tertarik dengan mayat terkesan natural. 2 thumbs up for Reza. Widuri Putri, pemeran Sita versi ABG juga tampil oke. Anak dari pasangan Dwi Sasono dan Widi Mulia ini semakin matang dalam berakting di usianya yang menginjak remaja ini. Faradina Mufti juga tampil menonjol di sini, di mana di paruan pertama filmnya, dia bisa membawakan perannya sebagai Sita dengan kesan tough dan dominan. Di paruan kedua, kerapuan dan kebimbangannya juga terlihat natural dan believable. Pujian khusus juga layak diberikan pada aktor senior Slamet Raharjo yang memerankan Pak Wahyu. Penampilannya berkesan sekali di sini dengan gaya sinisnya. Scene saat dia berdialog dengan Sita yang lumayan panjang, dibawakannya dengan apik dan meyakinkan. Opa yang sudah menginjak usia 75 tahun ini masih sanggup menunjukkan karismanya dalam perannya sebagai Pak Wahyu. Penampilan Christine Hakim sebagai Bu Nani juga cukup menonjol, walaupun screen time-nya tidak banyak. Scene saat dia seorang diri di ruang laundry, memorable banget.
sampai momen penghabisan kala karakternya tewas dengan mengenaskan. Nini El Karim sebagai Bu Juwita dan juga Arswendi Bening Suara yang memerankan Pak Pandi juga tampil mengesankan di sini. Bila membandingkan dengan saingan head-to-head lebarannya, Badara Wuhi di Desa Penari, menurut saya Siksa Kubur lebih menarik secara konsep dan alur ceritanya. Karakter-karakternya lebih kompleks dan dialog-dialog yang disajikan juga cerdas. Siksa Kubur juga lebih condong ke arah psychological thriller daripada horor konvensional. Jadi skor saya untuk film ini 8/10. Lagu Bengawan Solo jadi punya makna yang berbeda buat saya setelah menyaksikan film ini. Segitu dulu review saya untuk edisi ini ya pemirsa. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!